tahun 2029, kamu akan nyoblos 2 kali. Tapi bukan karena kita dapat bonus demokrasi, bukan karena rakyat makin punya kuasa, tapi karena Mahkamah Konstitusi bilang pemilu nasional dan daerah mulai sekarang dipisah jadwalnya. Yang nasional, Presiden, DPR, DPD akan digelar lebih dulu. Setelah itu, tunggu 2 tahun, baru giliran kamu milih gubernur, bupati, dan wali kota. Alasannya, supaya lebih sederhana, lebih tertib, kata Mahkamah. Demokrasi kita sedang berbenah. Tapi, sederhananya buat siapa? Lebih tertib menurut siapa? Apakah ini bentuk reformasi sistem pemilu? Atau sebenarnya, sistem pemilu sedang dibentuk ulang untuk memudahkan mereka yang sudah punya kuasa? Putusan MK bernomor 143 per Peraturan Umum UU Cats-Esco 2023 menjadi dasar hukum pemisahan pemilu ini. Dalam putusan itu, MK menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak menimbulkan banyak persoalan logistik, teknis, dan administratif. Akibatnya, demokrasi justru melemah. MK merujuk ke teori keserentakan yang ideal dan menyebut bahwa pemisahan waktu antara pemilu nasional dan pemilu lokal justru bisa memperkuat akuntabilitas. Bisa jadi benar, tapi mari kita telaah. Jika pemilu 2029 dibagi 2 tahap, maka akan ada lebih dari 500 jabatan kepala daerah yang akan kosong, dan mereka akan diisi oleh pejabat sementara alias pejabat jangka. Siapa yang tunjuk PJ? Pemerintah pusat? Bukan rakyat? Bukan kamu. Artinya, selama 2 tahun, ratusan daerah akan dipimpin oleh orang-orang yang tak punya mandat langsung dari rakyat, yang loyalitasnya bisa dipertanyakan. Mari kita lihat argumen resmi MK. Mereka bilang, pemilu serentak membuat beban kerja petugas KPPS terlalu tinggi. Pemilu 2019 adalah contoh nyata. Banyak petugas kelelahan, bahkan meninggal. Benar, tapi kenapa solusinya bukan memperbaiki sistem dan manajemen? Kenapa bukan mendigitalisasi proses? Kenapa bukan memperpendek durasi kerja dan memperbanyak SDM? Kenapa justru dipisah jadwalnya dan mengorbankan prinsip dasar demokrasi, bahwa pemimpin harus lahir dari pilihan rakyat, bukan dari penunjukan kekuasaan pusat? Bayangkan ini, seorang gubernur diangkat PJ oleh pemerintah pusat, tanpa dukungan rakyat, tanpa proses kampanye, tanpa kontrak sosial. Lalu, PJ itu mengelola APBD, membuat kebijakan, mengatur birokrasi, tapi rakyat cuma bisa menunggu 2 tahun lagi untuk ikut memilih. Adakah jaminan bahwa PJ ini netral? Adakah jaminan bahwa ia tidak digunakan sebagai alat kampanye terselubung untuk penguasa atau partai tertentu? Selama 2 tahun, kita akan hidup dalam demokrasi semu. Pemimpin ada, tapi tak terpilih. Mereka berkuasa, tapi tak punya legitimasi langsung. Apakah ini bukan kemunduran demokrasi? Apakah kita akan menormalisasi kekuasaan yang tidak datang dari suara rakyat? Kita perlu sadar, PJ bukan cuma pengisi kekosongan administratif. Mereka adalah aktor politik. Mereka punya kekuasaan yang real. Dan kekuasaan yang real, tanpa mandat, adalah resep sempurna untuk penyalahgunaan. Belum lagi soal konflik kepentingan. Apa jadinya jika PJ adalah loyalis elite tertentu? Jika PJ digunakan untuk mengarahkan birokrasi dan dukungan ke partai yang berkuasa? Dengan 2 tahun masa jabatan, mereka cukup waktu untuk membangun jaringan, mengunci akses, dan membatasi oposisi. Bukan tidak mungkin, pemilu lokal 2031 nanti sudah tidak sebersih yang kita harapkan. Karena panggungnya sudah dipersiapkan sejak 2029 oleh aktor-aktor yang tak kamu pilih. Pemilu yang dipisah membuka peluang bagi politisi untuk memainkan 2 babak kekuasaan. Mereka bisa bertarung di pemilu nasional dulu. Kalau gagal, masih ada panggung lokal 2 tahun kemudian. Bayangkan seorang elit partai yang gagal menjadi menteri atau wakil presiden, lalu muncul lagi sebagai calon gubernur, atau politisi DPR yang tiba-tiba jadi calon bupati. 2 kali kesempatan dalam 1 siklus politik. Fenomena ini bukan khayalan, ini strategi nyata. Dalam sistem yang tidak diawasi dengan baik, yang diuntungkan adalah mereka yang punya modal besar dan jaringan luas. Sementara rakyat sibuk adaptasi. Bingung kapan harus memilih lagi. Partai politik besar juga mendapat keuntungan struktural. Mereka bisa menyusun ulang strategi untuk 2 pemilu berbeda. Jika kalah di nasional, mereka tinggal turun gunung dan kuasai daerah.
Yang paling rawan adalah ketika kepala daerah hasil pemilu sebelumnya habis masa jabatan dan digantikan PJ dari kelompok politik tertentu. Maka, 2 tahun masa jabatan PJ bisa menjadi masa pemanasan mesin untuk kemenangan partainya di pemilu lokal. Secara perlahan, ini bukan hanya pemisahan pemilu, tapi pemisahan kekuasaan rakyat dari sistem politik. Kekuasaan menjadi milik mereka yang bisa mengatur jadwal, bukan mereka yang dipilih. Rakyat bukan hanya kelelahan, tapi juga semakin apatis. Pemilu yang terlalu sering, tanpa hasil yang dirasa langsung, justru membuat publik kehilangan kepercayaan. Ngapain milih kalau nanti diganti PJ? Itu narasi yang mulai muncul di media sosial. Ini berbahaya, sebab demokrasi hanya bisa hidup jika rakyat percaya bahwa suaranya menentukan. Ketika kepercayaan itu hilang, ruang kosong akan diisi oleh manipulasi, populisme semu, dan polarisasi. Kita bisa belajar dari negara-negara yang pernah menerapkan sistem pemilu bertahap. Di beberapa wilayah Amerika Latin, sistem seperti ini justru memperbesar ketegangan antara pusat dan daerah. Masyarakat di daerah merasa tidak diperhatikan, sementara pusat merasa berhak mengatur semua. Dan di tengah ketegangan itu, lahirlah kekuasaan otoriter berkedok efisiensi. Apakah kita tidak bisa membuat pemilu yang efisien dan demokratis sekaligus? Bisa. Banyak ahli menyarankan solusi teknis, bukan solusi politik. Misalnya mengurangi beban petugas KPPS dengan digitalisasi proses, memperbanyak SDM dan melatih lebih baik, atau bahkan membuat 2 hari pencoblosan dalam satu pemilu, tanpa memisahkan antara nasional dan lokal. Solusi seperti ini lebih realistis dan tidak mencederai prinsip dasar demokrasi. Tapi sayangnya, justru yang dipilih adalah jalan pintas politik. Dan jalan pintas selalu membawa kita ke jurang, bukan ke tujuan. Pada akhirnya, keputusan ini bukan sekadar soal jadwal pemilu, tapi tentang kemana arah demokrasi Indonesia dibawa. Apakah kita ingin demokrasi yang makin hidup, atau demokrasi yang dipoles di permukaan, tapi dikendalikan dari belakang layar? Jika kita tidak kritis sejak sekarang, maka jangan heran jika 2029 dan 2031 bukan lagi pesta demokrasi, tapi sekadar acara ulang tahun elit yang merayakan kekuasaannya sendiri. Ingat, demokrasi tidak mati dengan kudeta. Demokrasi sering mati pelan-pelan. Lewat regulasi, lewat sistem, lewat keputusan yang katanya sah, tapi menghilangkan makna utama, kedaulatan rakyat. Pertanyaannya sekarang, kamu pilih diam atau ikut bersuara? Tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.